Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengajar kita pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Ibu Nurpasari SSY/MH. Pada podcast pertemuan keempat kali ini, saya akan membawakan topik peranan agama Islam tentang dalam modernisasi. Sebelum saya melanjutkan materi ini kepada dua narasumber saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wanda dari Universitas Antakusuma, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya sudah membawa dua narasumber saya yang terbaik dan cantik-cantik. Untuk dua narasumber saya, dipersilakan memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Agustina dari Universitas Antakusuma, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya di sini sebagai narasumber bersama rekan saya. Silakan. Umur dikunyah-kunyah. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Supira dari Universitas Antakusuma, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Di sini saya juga sebagai narasumber. Baik, agar tidak berlama-lama, saya akan memulai pembahasan topik pada pagi hari ini untuk kita tanyakan pada dua narasumber tentang fitrah dalam bertuhan. Mulai. Baik, saya akan menjawab, yaitu keyakinan bahwa manusia sejak lahirnya telah memiliki fitrah beragama tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Fitrah atau bawaan lahir merupakan kebutuhan manusia untuk bertuhan. Beragama juga merupakan bagian dari mengamalkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana di Indonesia ini banyak mayoritas beragama Islam. Untuk Pak Bisra dari Saya ingin menambahkan sedikit. Jadi fitrah itu memiliki dua makna. Yang pertama al-mil ilal haqqi dan yang kedua wal-mil ilal dini. Nah, yang pertama ini cenderung kepada kebaikan kita secara universal atau secara umum, dan yang kedua itu cenderung kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang pertama ini tentunya kita pasti pernah merasakan hal yang sama, di mana jika ada orang yang berbuat salah, hatinya itu pasti cenderung terlebih dahulu sudah mencela dan meluruskan terlebih dahulu. Itu artinya fitrah dalam kesolehan yang ingin mengubah hambanya dari salah menjadi soleh. Contohnya seperti ini ya. Misalnya kita ketemu uang nih di jalan, kita mau ngambil, tapi di dalam hati kita ini sudah ada kata-kata itu bukan punya aku, itu bukan hak aku, itu bukan milik aku. Jadi intinya itu hati itu sudah meluruskan perbuatan yang salah terlebih dahulu. Itu sih. Oke. Mengapa sih fitrah ini dianggap penting dalam hubungan manusia dengan Tuhan? Tolong dijelaskan. Baik, saya akan menjawab lagi. Karena fitrah itu kan mencerminkan kodrat kita sebagai makhluk Tuhan yang diutus untuk beribadah dan menjalani kehidupan yang bermoral. Arti fitrah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Nah, di dalam fitrah itu terdapat tiga pemikiran. Yang pertama yaitu aliran Jabariyah, aliran Mu'tazilah, dan aliran Qadariyah. Yang pertama akan saya jelaskan. Aliran Jabariyah itu yang takdir yang kita terima gitu, dan kita harus pasrah. Yang kedua itu ada aliran Mu'tazilah yang kita dapatkan melalui usaha kita. Yang ketiga adalah aliran Qadariyah, yaitu menjembatani antara keduanya, yang artinya takdir ada yang dapat kita usahakan asalkan Allah berkehendak. Betul yang dikatakan oleh Mbak Tiara tadi. Di sini saya akan menambahkan sedikit bahwasanya kita kata Nabi, anak Adam itu terlahir dengan fitrahnya. Fitrah itu di dalam Al-Quran disebutkan fitratullahi allati fatarunas 'alaiha. Artinya dari lahir pun kita ini sudah ada keterkaitannya dengan Tuhan. Kayak semacam ibaratnya itu kayak semacam sebuah software dasar yang memang sudah ada keterkaitannya dengan Tuhan. Fitrah itu tidak bisa hilang. Fitrah itu ibaratnya hanya bisa terwujud
oleh debu-debu yang timbul dari kemaksiatan manusia, sifat diri manusia, sifat sombong manusia, dan lain sebagainya. Ibarat itu kayak cermin. Cermin ini tidak hilang, dia hanya tertutup oleh kemaksiatan tersebut yang muncul dari dalam diri kita. Kalau kata Ustazah Halimah Al-Aidrus, bagaimana cara membersihkan debu-debu tersebut? Dengan cara pertama kita harus membersihkan hati kita, membersihkan dari sifat-sifat keirian, kebencian, kesombongan terhadap sesuatu yang telah kita pikirkan terlalu jauh. Karena dasar dari sebuah pikiran yang jauh itu dengan hati yang bersih. Di dalam topik ini, adakah surah yang mengandung fitrah, bertuhan, dan beragama? Jika ada, tolong sebutkan. Yaitu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan surah Al-Imran ayat 159. Di sini saya akan membacakan artinya dari surah Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mintalah pertolongan atas segala urusan kalian melalui kesabaran dengan seluruh jenisnya dan juga salat. Sesungguhnya hal tersebut amat berat sekali bagi orang-orang yang kufur. Surah ini tentang sabar. Dan untuk surah yang kedua yaitu Quran surah Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi dari surah Al-Baqarah ayat 45 dan Al-Imran ayat 159 menunjukkan bahwa antara sabar dan tawakal merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan Menjadi satu dalam diri manusia, kan? Itu kan juga salah satu bentuk dari al-muyul ilal haqqi dan wal-muyul ilal din. Jadi ketaatan kita kepada Allah, hati kita cenderung bersih, berpikiran secara baik dan benar, tidak memikirkan hal-hal yang terlalu banyak keburukan di dalam hati. Baik, kita akan melanjutkan poin yang kedua di dalam tema ini, yaitu Islam dalam tantangan modernisasi. Menurut saya, apa sih yang dimaksud dengan modernisasi dalam Islam menurut kalian? Menurut saya modernisasi dalam Islam adalah kehidupan umat manusia yang terkait dengan perilaku ajaran agama yang dipengaruhi oleh sesuatu yang menuju perubahan ke arah lebih maju. Jadi artinya seperti ini. Contohnya nih, misalnya kalau zaman dulu kita kalau mau mendengarkan tausiah itu harus datang ke tempatnya langsung atau majelisnya langsung kan. Nah, kalau sekarang ini udah dengan perubahan zaman tersebut kita sudah bisa melihat kajian-kajian tersebut lewat HP atau gadget. Nah, itu kan salah satu perubahan dalam modernisasi tersebut. Itu Mbak Tiara yang mau ditambahkan? Tapi kan di situ juga ada dampak negatif, positifnya. Kita yang harus mengoreksi kembali dari modernisasi tadi dengan kita bertuhan tadi. Jadinya untuk tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap balik lagi dalam perkembangan. Ya, dengan cara memilih dan memilah mana yang baik kita ikuti, mana yang dampak buruk kita tinggalkan. Bagaimana sih tujuan kalian menghadapi Islam terhadap tantangan modernisasi ini? Kan di zaman sekarang ini kayak modernisasi ini banyak yang melenceng gitu. Menurut kalian tuh pandangan kalian gimana? Kalau menurut pendapat saya ada 3 cara, ada 3 tujuan. Yang pertama mencegah adanya ketimpangan moral terhadap modernisasi. Yang kedua mencegah adanya kesenjangan sosial dalam berbudaya dan beragama. Yang ketiga menerapkan pola pikir atau mindset kita terhadap agama Islam, khususnya terhadap tantangan modernisasi ini. Contohnya misalnya seperti ini. Zaman sekarang ini kan seperti yang Mbak Tiara bilang tadi ya, banyak sekali sesuatu yang ada negatifnya dan ada positifnya. Kita ambil dari budaya. Nah, yang mana pada saat ini budaya yang lagi ngetren-ngetrennya hits-hitsnya itu yaitu budaya yang kebarat-baratan. Nah, padahal mayoritas kita orang Indonesia ini banyak beragama Islam ya. Nah, mereka itu mengikuti
seharusnya pakai, contohnya nih, pakaiannya terlalu ketat atau membentuk tubuh, itu kan tidak baik nih buat ajaran agama Islam. Karena apa? Di dalam Islam itu sudah diaturkan oleh seperti istri Rasulullah SAW, Aisyah, dia memakai pakaian itu yang harus longgar, yang tidak membentuk tubuh. Itu sih menurut kalau negara Sedikit tambahan sih, pokoknya kita tuh harus terbuka lah, open minded kan, tetap menerima perkembangan zaman, tetap mengikutinya, dan kembali lagi ke sesuai agama kita kan. Kalau Islam tuh tidak boleh memakai pakaian yang terbuka. makanya tadi kan ada menerapkan pola pikir khususnya agama Islam terhadap tantangan modernisasi gitu kan. Jadi kalau kita adanya pemikiran tentang Islam, adanya pengetahuan tentang agama Islam, itu kita bisa memilih dan memilah yang mana baiknya, yang mana buruknya, yang mana harus kita ikuti dan yang mana harus kita tidak ikuti atau kita tinggalkan. Kayak kita tuh gak gampang ikut apa terjerumus. Nah, di materi ini, di topik ini, adakah satu contoh surah yang menjelaskan tentang modernisasi? Ada Quran surah Al-Baqarah ayat 11, izinkan saya untuk membacanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan kaum tersebut sehingga mereka mengubah yang ada pada diri mereka secara sendiri. Saya ambil contoh ya, kayak orang transgender kan. Nah, yang perempuan pengen jadi laki-laki, yang laki-laki pengen jadi perempuan, itu tidak ada campur aduk dari Tuhan, tidak ada kayak kun payakun ubah kau jadi laki-laki maupun perempuan. Tapi itu datangnya dari keinginan diri dia sendiri yang ingin mengubah jenis kelaminnya, yang mengubah yang ada di dalam tubuhnya. Padahal kan sudah kita ketahui bahwasannya agama Islam melarang mengubah yang ada pada diri kita. Kayak lebih kurang bersyukur gitu kan? Iya, kayak kurang bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah itu menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak akan mengubah keadaan kaum tersebut kecuali mereka memang mengubah yang ada pada diri mereka sendiri. Mbak Tiara yang mau ditambahkan? Sebenarnya kalau mengubah itu tergantung kebutuhannya ya. Kalau dia mengubahnya untuk kayak pamer, untuk lebih baik, misalkan cantik sedangkan dia sudah sempurna tapi diubah lagi gitu kan, seperti boneka Barbie. Nah itu kan kalau kita tidak bersyukur dan menyalahi adat tersebut ya. Tapi misalkan kita kekurangan gitu kan, bisa diubah ya kan. Ya itu makanya pentingnya dalam tantangan modernisasi ini, pentingnya fitrah kita dalam bertuhan. Dengan kita berfitrah dalam bertuhan, dengan bertuhan kita bisa melihat, bisa pola pikir kita bisa terbuka terhadap tantangan modernisasi ini. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapat di topik ini pagi hari ini, bahwasanya manusia itu tidak bisa lepas dari fitrah dalam bertuhan. Dan begitu seperti contohnya kayak kita ambil aja aliran Komariah, kan itu menyangkutkan dua poin yang tadi Mbak Tiara jelaskan. Begitupun modernisasi, kita itu tidak akan ketinggalan zaman, kita bisa mengikuti zaman dengan cara kita meluapkan, mengikuti ajaran agama Islam dan pola pikir kita tentang terhadap zaman ini. Dari pembahasan narasumber saya ini, adakah audiens yang ingin bertanya? Jika ada, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertugas untuk menjadi pemateri kita pada pagi hari ini, teman-teman dari kelompok 4, dan terima kasih juga kepada Ibu dosen kita, Bu Nur Pasari. Di sini saya ingin
memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang menjadi pembahasan teman-teman sekalian pada pagi hari ini. Jadi pertanyaan yang saya ingin sampaikan adalah mengenai bagaimana caranya kita itu menyikapi dampak-dampak negatif dari modernisasi berdasarkan hakikat dari fitrah manusia itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, fitrah manusia itu pada dasarnya adalah kondisi di mana manusia itu punya kecenderungan untuk menerima atau mencari tahu kebenaran secara mendalam. Jadi kebenaran seperti apa sih yang perlu kita cari tahu untuk menghadapi dampak-dampak negatif dari modernisasi yang kita hadapi saat ini dan ke depannya. Saya rasa itu saja yang bisa saya tanyakan. Semoga pertanyaan saya sudah cukup jelas dan terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada host kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya. Pertanyaannya sangat menarik untuk dibahas. Untuk dua narasumber dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, sebelum saya menjawab, bisakah pertanyaannya diulang lagi? Oke. Jadi pertanyaan saya itu terpusat mengenai bagaimana cara kita menyikapi dampak-dampak negatif berdasarkan fitrah manusia yang punya kecenderungan untuk mencari kebenaran. Kebenaran yang nantinya bisa digunakan untuk menghadapi hal-hal negatif tadi. Itu. Baik, jadi pertanyaannya itu bagaimana cara kita menyikapi dampak negatif dari modernisasi Iya. tadi? Yaitu dengan cara yaitu kita open minded, pikiran terbuka, kita tetap menerima, tapi kita juga memilah dan memilih sebagai kita sebagai manusia akan diberikan pikiran dan akal ya. Jadi menurut saya berpikiran terbuka dan lebih mendalami lagi tentang kita beragama. Jadi tidak beda yang dilakukan. Saya perjelas bagaimana cara mengatasi dampak dari modernisasi ini dalam fitrah bertuhan, seperti itu ya. Oke. Yang pertama kita harus belajar berpendidikan, memahami tentang Pancasila. Pancasila kan ada ketuhanan yang Maha Esa, ada lima Pancasila. Di situ kita harus memahami. Selain kita memahami, kita juga harus memiliki kesadaran diri. Karena apa? Percuma kita banyak ilmu tapi kita tidak punya kesadaran diri, seperti itu kan. Nah, jadi kalau kita sudah tahu apa itu dampak negatifnya, apa itu dampak positifnya, kita pikirkan lagi. Kita pikirkan lagi yang mana yang baiknya kita turuti, yang mana yang tidak baiknya yang harus kita tinggalkan. Nah, selanjutnya yang kedua, kita harus mengubah pola pikir kita dalam sehari-hari. Misalnya kita biasakan dengan hal-hal yang berbau positif seperti khususnya untuk agama Islam kan, kita jalankan sunnahnya Rasul, kita jalankan perintah-perintah Allah yang memang menuju ke arah yang berfitrah kepada Tuhan tersebut. Dengan itu, insya Allah kita sebagai manusia akan bisa menghindari dampak-dampak negatif dari modernisasi yang seharusnya tidak kita tanamkan di dalam masyarakat tersebut. Seperti itu sih menurut saya. Baik, apa sudah pas dengan pertanyaan? Dengan jawabannya? Good answer. Thank you. Terima kasih teman-teman. Oke, kita akhiri podcast pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu dosen pengaku kita yang telah memberikan ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan memfasilitaskan podcast kita di pagi hari ini. Dan saya banyak-banyak terima kasih kepada rekan dua narasumber saya yang telah hadir di podcast pada hari ini, dan saya juga berterima kasih kepada audiens yang sudah bersedia bertanya. Sekian dari podcast pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.